Pikiran yang terlalu banyak negatifnya itu gara-gara Pak, kalau mulai pikiran negatif, cara stop pikiran negatif gimana? Oke, gini. Stop pikiran negatif. Gini ya. Pikiran itu dia akan timbul tenggelam. Ada kalanya negatif, ada kalanya positif. Kita nggak bisa menstop pikiran kita yang negatif, karena pikiran kita itu terus melalu lalang. Ya, seperti yang disampaikan oleh Deepak Chopra bahwa setiap hari lintasan pikiran kita itu sebanyak 60.000 kali, bahkan bisa lebih. Gara-gara begitu banyaknya lintasan pikiran itu, maka itu akan lebih dominan, lebih cenderung pada hal yang negatif. Nah, yang menjadi persoalan itu kan, kalau terlalu dominan negatif itu gimana solusinya, kan begitu. Gini, pikiran yang terlalu banyak negatifnya itu gara-gara banyak faktor juga, terutama adalah apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, bahkan tempat bergaul kita itu seperti apa. Itu yang menentukan pikiran kita. Kalau Anda berada di lingkungan orang-orang toksik, maka Anda akan lebih dominan pada pikirannya negatif. Anda sering bergaul dengan orang-orang yang suka gosip lah, suka ngegibah lah, suka ngomongin orang lah, suka apapun ya, berpikir atau membicarakan hal-hal yang kurang atau bahkan tidak bermanfaat, maka Anda akan lebih cepat nih ya, on negatifnya pikiran itu akan lebih cepat gitu. Lantas bagaimana caranya untuk menstopnya? Jangan di stop dulu, karena Anda semakin di stop tuh, maka akan semakin susah. Sama saat Anda dalam kondisi takut, Anda berani-beranikan, Anda akan semakin takut. Ketakutan Anda akan semakin membesar. Ya, Anda akan menipu diri Anda, dan itu akan membuat diri Anda semakin semakin melawan. Maka perlawanan Anda yang Anda lawan itu akan semakin balik menyerang Anda gitu ya. Nah, maka dari itu Anda perlu yang namanya terima dulu pikiran Anda yang negatif itu. Semakin Anda bisa menerima, oh pikiranku sedang negatif, oke. Lalu Anda amati, oh pikiranmu sedang negatif, sedang memikirkan ini, oke, akan aku teruskan. Kita belajar menjadi pengamat dari pikiran kita, bukan larut dari pikiran. Kalau larut dalam pikiran atau larut di dalam pikiran, maka kita akan terpengaruh dan terbawa arus. Ya, ketika terbawa arus, maka kita akan terpenjara dalam pikiran kita. Maka amati saja dulu pikiran kita. Oh, pikiranku sedang ke sini. Oh, pikiranku sedang ke situ. Oh, pikiranku sedang memikirkan ini. Sadari saja dulu. Ya. Gitu. Semakin kita bisa menyadari, nanti lambat laun pikiran negatif itu akan lenyap dengan sendirinya. Memang tidak mudah, butuh dilatih ya. Sama ini nih, akun 173. Saya kini usahakan untuk rasa berlimpah ketika belanja, awalnya susah, sekarang udah bisa. Nah, butuh dilatih kan. Bisa itu gara-gara apa? Dilatih. Gitu. Pak, bagaimana jika punya mantan suami toksik? Harus kita stop kontak dengan dia, tapi anak gimana? Oke, sejatinya kan gini, kalau sudah punya mantan suami itu kan yang toksik gitu kan, itu kan malah justru lebih cukup gampang ketimbang Anda masih satu atap. Ya, kalau mantan suaminya toksik, ya sudah, biarkan saja. Kalau mampu, Anda kalau mampu dan kalau bisa, doakan saja kebaikan untuknya. Doakan agar dia itu hidupnya semakin membaik. Justru ketika Anda berdoa untuk orang-orang yang menurut Anda nggak suka, itulah latihan untuk mengikis ego Anda. Saat Anda bisa mengikis ego Anda, maka
Anda akan terlatih untuk tidak mudah tersulut oleh apapun, tersulut oleh omongan orang, tersulut oleh kritikan orang, tersulut oleh ya apapun lah.